Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, sahabat Arsip, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Ini yang terhormat Bapak Insinyur Haji Hare Hadi, Magister Sains. Ini satu-satunya nih fungsional perencana ahli utama nih di Sumatera Selatan. Wah, luar biasa sekali. Ini apa kabar Bapak? Baik. Baik, sehat ya Pak sehat, ya. sehat. Ceria sekali hari ini Bapak. Ya. Nah, ini mungkin sahabat Arsip ini mau pengen kenal lebih dekat lagi nih. Boleh nih Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih ini atas kesempatan hari ini sudah bisa bertatap muka dengan kawan-kawan di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Hare Hadi dan saya sekarang menjabat sebagai perencana ahli utama Kota Palembang. Jadi ini satu-satunya perencana ahli utama yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan di kabupaten kota se-Indonesia. Dan selama ini memang karir saya di birokrasi, mulai saya tahun 1995 sampai 2013 itu menjabat sebagai artinya bekerja di Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Provinsi Sumatera tidak lagi menjadi asing bagi saya karena karir saya hampir seluruhnya ke situ. Kemudian 2013 saya pindah ke pemerintah Kota Palembang. 4 tahun saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang. Dari 2017 kembali ke Habitat ini, Habitat. Sampai dengan menjadi Kepala Bapeda Litbang Kota Palembang. Jadi hampir lebih dari 7,5 tahun saya menjabat sebagai Kepala Bapeda Litbang Kota Palembang. Nah, tentu ini adalah basis saya, memang sudah lama di perencanaan, dan saya perpindahan dari struktural ke fungsional, sehingga saya di Februari 2025 itu menjabat dilantik melalui SK Presiden itu, dilantik oleh Wali Kota Palembang menjadi perencana ahli utama Kota Palembang. Nah, itu kira-kira aktivitas kedinasan. Oke, berarti ini Bapak pernah di provinsi ya Pak ya, di Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Oh, ini luar biasa sekali, ini satu-satunya fungsional loh, perencana ahli utama di Sumatera Selatan ya Pak ya. Oke, ini untuk aktivitas lain nih. Sekarang ini apa saja nih Pak? Ya, saya sebenarnya seorang akademisi juga sebenarnya di luar itu, karena pada zamannya saya pernah menjabat jadi dekan Fakultas Pertanian di salah satu perguruan tinggi swasta. Memang basicnya dosen, dan sekarang aktivitas lain itu saya ditunjuk sebagai ketua forum kepala Bapeda Kota se-Indonesia. Wah, se-Indonesia ya Pak ya? Ya. Wah, luar biasa sekali. Ya. Dan yang lain saya kira banyak hal-hal lain yang memang berkaitan dengan keakademisian. Iya. Ya, saya juga banyak ikut training, banyak ikut juga ikut dalam beberapa seminar di luar dalam pengetahuan itu, saya kira seperti itu. Berarti Bapak sering juga nih jadi narasumber untuk mengisi seminar-seminar ya Pak ya? Ya, apalagi waktu saya jadi Kepala Bapeda Litbang Kota Palembang, tentu baik di internal pemerintah kota, baik di provinsi maupun di kawan-kawan di Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri juga, bahkan juga sering ke beberapa negara yang memang berkolaborasi dengan Bappenas Republik Indonesia. Berarti ke luar negeri juga ya Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu dalam luar konteks biasa pekerjaannya. Iya. Kalau untuk di kota sendiri itu Bapeda dan Litbang ya Pak ya. Kalau betul. kita kan di provinsi itu Bapeda tersendiri, Balitbangda ya itu ya, tersendiri. Betul. Oke. Wah, berarti ini Bapak tetap sibuk dan tetap eksis loh sahabat Arsip sampai saat ini. Nah, untuk tantangan kearsipan saat ini nih menurut Bapak apa saja nih Pak? Ya, saya kira suatu hal yang sering terlupakan bahwa arsip memegang peran penting ya di dalam sebuah proses perencanaan ke depan. Karena memang saat ini bahwa perencanaan sektor dimanapun itu, termasuk kearsipan yang dianggap orang sebelah mata itu, tentu seharusnya menjadi
lini depan, karena di dalam proses perencanaan itu kita butuh dokumen-dokumen, data-data kearsipan yang menjadi baseline agar kita bisa dalam memprediksi ke depan. Kita melihat dulu evaluasi apa yang terjadi pada saat lalu, baru kita bisa memprediksi, menyusun perencanaan ke depan. Nah, namun memang pemahaman nilai arsip ini boleh dikatakan tidak seluruhnya diketahui oleh stakeholder. Di samping memang orang lebih senang sesuatu yang terlihat langsung. Dampaknya itu dampak fisik. Kalau dampak non fisik tidak terlihat. Padahal kearsipan ini menjadi suatu hal yang harusnya dipahami oleh seluruh stakeholder. Dan pengetahuan yang belum paham dari seluruh SDM ini membuat tidak diperhatikan secara baik. Jadi ini juga menjadi hal yang di samping ada kemajuan teknologi yang terus berjalan, sehingga ini juga membuat bahwa kearsipan ini menjadi seolah-olah hanya sebuah berkas-berkas yang tidak penting dan tidak perlu diperhatikan, dan ini sebenarnya suatu hal yang menurut hemat saya seharusnya harus bisa ya katakanlah harus disosialisasikan. Iya, padahal arsip sendiri itu sangat penting sekali ya Pak ya. Oke, ini di era sekarang ini kan masanya digitalisasi nih Pak. Kalau menurut Bapak nih bagaimana nih kearsipan digitalisasi itu seperti apa? Apakah Bapak mensupport, mendukung atau seperti apa nih, bagaimana? Iya, saya kira kan secara nasional kan RPJMN itu kan sudah beberapa hal yang sudah kita sudah diamanatkan oleh rencana pembangunan jangka menengah nasional, bahwa peran informasi dan teknologi itu mampu mendorong percepatan dan kemajuan suatu apapun itu, termasuk juga kearsipan. Saya kira arsip yang semula mungkin tidak direspon dengan baik karena hanya sebuah berkas yang mungkin ada dalam map, dalam laci dan sebagainya, ini kan berserakan, tidak terkumpul dengan baik. Tentu dengan adanya teknologi, semua berkas, semua data yang penting, baik itu sejarah, pokoknya seluruh sektor lah, kalau ini bisa digitalisasikan, kemudian dikumpulkan dalam suatu dashboard yang bagus, sehingga ini akan bisa dilihat tidak hanya orang kearsipan, tapi bisa juga dilihat dan dimanfaatkan oleh sektor lain. Karena keterkaitan ini penting dalam konteks memanfaatkan data lampau untuk bisa memprediksi masa depan. Benar-benar sekali nih Pak. Apalagi di kita itu ada dari produknya nasional tuh ada yang namanya aplikasi Srikandi Pak. Sistem kearsipan dinamis terintegrasi, yang mana kita menggunakan aplikasi elektronik melalui lewat surat menyurat yang sifatnya biasa itu Pak. Itu jadi kita mempermudah kita dalam urusan surat menyurat. Nah, untuk peran arsip sendiri, RPJMD ini untuk Sumsel sendiri di tahun 2025 sampai 2029 ini bagaimana nih Pak? Ya, saya kira tetap pada substansinya. Jadi baik itu RPJMN itu diamankan RPJMN 2025-2029, kemudian RPJMD provinsi maupun RPJMD kabupaten kota, kearsipan itu menjadi prioritas nasional juga, ya kan, untuk bisa diimplementasikan di seluruh stakeholder, di seluruh multisektor. Jadi tanpa kearsipan yang baik, maka bisa dipastikan ada kecenderungan kegagalan di dalam perencanaan berikutnya. Jadi evaluasi di masa lampau ini penting untuk bisa kita melihat apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kelebihan saat ini. Dan inilah yang harusnya benar-benar dimaknai oleh seluruh pelaku pembangunan secara keseluruhan. Tidak hanya sebenarnya pemerintah menurut hemat saya, seluruh pentahelik katakanlah, baik sektor swasta, akademisi, kemudian bisnis, termasuk pemerintah government, ini seharusnya benar-benar memperhatikan masalah kearsipan ini. Ya, ini luar biasa sekali loh, banyak ilmu yang didapat mengenai perencanaan loh dari Pak Hari.
Oke nih, untuk closingnya nih Pak, menurut Bapak makna arsip sendiri nih apa nih Pak? Ya, saya kira tanpa arsip kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita maknai ini benar, tapi kalau kita ingin bahwa sebuah proses keberhasilan itu bisa kita dapatkan di depan mata, maka manfaatkan arsip dengan baik, kelola arsip dengan baik, dan yakinlah bahwa dengan perencanaan yang berbasis kearsipan itu paling tidak memantapkan diri kita untuk suatu keberhasilan di depan mata. Jadi tanpa itu saya kira ini akan tidak berjalan dengan optimal. Wah, luar biasa nih sahabat arsip. Ini terima kasih banyak Bapak, sukses untuk Bapak dan sehat selalu Pak Hari. Nah sahabat arsip, itu tadi podcast kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast kita berikutnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast arsipku. Terima kasih.